Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Saat ini Indonesia menuju bonus demografi, di mana usia produktif lebih besar dari usia non-produktif. Wah, bangga nih ya kita. Tapi coba kita lihat dari yang terdekat terlebih dahulu, yaitu diri kita. Diri kita sebagai pemuda, apakah sudah produktif? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Selain produktif, kita juga dituntut dalam beberapa hal lainnya. Kalau kata Bu Tejo, dadi uang iki sing solutif, yang artinya jadi orang itu yang solutif, yang terfokus pada penyelesaian masalah, bukan pada masalahnya. Kalau bahasa kerennya, kita harus bisa menjadi problem solving, pemuda yang mampu mencari pemecahan masalah, bukan penimbul masalah. Wah, gampang lah cuma mecahin masalah doang. Kalau lo bingung, ikutin temen aja, atau gak usah dikerjain aja sekalian, kelar kan? Kayak gitu kok dibawa ribet. Nah, contoh yang kayak gitu, kira-kira pemecahan masalah atau malah lari dari masalah ya? Memang ya, usia kita ini, usia remaja, masih masa bingung. Bingung ngadepin masalah, bingung ngambil keputusan, takut salah, takut gak diterima sekitar, dan banyak banget hal yang muter-muter di kepala. Dan di video kali ini, kita coba bareng-bareng menjadi problem solving untuk yang pertama diri kita terlebih dahulu, setelah itu baru ke lingkungan dan sekitar kita. Kita bakal kenalan dulu dengan yang namanya analisis SWOT. SWOT ini singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. SWOT ini banyak digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Tapi kita bisa menggunakan SWOT ini dalam mempermudah dan menentukan keputusan yang tepat di permasalahan yang sedang kita hadapi. Langsung ke contoh ya, untuk di aku nih, aku punya mimpi, aku punya cita-cita untuk sukses secepat mungkin. Ya walaupun sukses bukan cuma tentang materi, tapi aku masih belajar, yang tugas utamaku adalah belajar. Belajar pun terbagi, bukan hanya belajar yang ada di sekolah, tapi belajar hal lain yang menambah pengalaman. Jadi gimana cara aku buat gapai mimpiku ini? Kita coba gunain analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Kekuatan aku tuh apa? Aku mampunya di mana? Dan gimana caraku gunain kekuatanku itu untuk gapai mimpiku yang tadi? Akhirnya aku milih untuk belajar bisnis. Dan yang kedua, weakness, kelemahan. Aku masih sekolah, aku masih pelajar. Aku bisa jalanin bisnis itu, tapi nggak bisa semua waktuku fokus ke situ. Karena tugas utama sebagai pelajar adalah belajar. Jadinya gimana? Aku coba bagi waktu antara kedua hal tadi, tapi tetap tahu yang mana prioritas utama. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang. Ada nggak sih peluang aku buat gapai mimpiku lewat jalannya itu? Peluangku tercipta karena diriku dan sekitarku. Balik lagi ke self-awareness atau mengerti dulu tentang diriku. Diriku ini gimana, maunya apa, dan maunya kemana. Akhirnya ketika udah tahu itu, kita bisa cari-cari peluang yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat atau terakhir ada threat, ancaman. Mengingat aku masih pelajar, yang fokus utama aku belajar, dan tugas belajar itu juga banyak, kegiatan sekolah, luar sekolah, ditambah lagi belajar bisnis. Pasti akan lebih banyak waktu yang terpakai, pikiran yang harus muter lebih jauh, waktu main yang ikut terambil, tapi aku atau kita bisa hadapin ancaman-ancaman itu dengan lebih enjoy dan menikmati apa yang kita jalanin. Kalau kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Banyak hal yang udah kita lewati, dan jangan sampai semuanya terlalu tanpa arti. Kesimpulannya, saya bisa, kamu bisa, kita semua punya masalah masing-masing, kita juga punya cara penyelesaian yang masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau lelah istirahat, tapi jangan berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.